dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, ini masih benar ya kata Kak Ayu tadi, ini masih anget-angetnya tahun ajaran baru. Ibu-ibu di sini ada yang ngecek nggak atau bertanya langsung ke sekolah anaknya, apakah sekolahnya udah memakai kurikulum Merdeka atau belum gitu ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang baru mendaftarkan anaknya ke satuan pendidikan, mungkin saat saat mendaftar, adakah bertanya ke pihak sekolah, apakah sekolah ini mengimplementasi kurikulum Merdeka? Atau untuk anaknya yang naik naik kelas gitu ya, yang sebelumnya mungkin belum menggunakan atau ibu udah tahu sebelumnya itu belum menggunakan kurikulum Merdeka, apakah ada ditanyakan ke pihak dewan gurunya atau wali kelas sebelumnya, apakah tahun ajaran ini menggunakan kurikulum Merdeka gitu ya? Apakah ada ibu-ibu yang bertanya kepada dewan guru atau pihak sekolah? Apakah sekolah anaknya menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Nah, oke sudah. Oh, Kak, iya rata-rata ya Kak ya. Kalau sekolah yang di tengah kota gitu ya, rata-rata kemungkinan besar udah menggunakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing. Nah, ini ada Permendikbudristek berdasarkan caption flyer kita ya. Ada Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum bab 4 pasal 31 tentang peraturan peralihan kurikulum. Nah, di sini mengatakan bahwa satuan pendidikan semua jenjang yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka masih diperbolehkan menggunakan K13 atau kurikulum sebelumnya sampai tahun ajaran 2025-2026 dan harus memulai kurikulum Kumar ini, kurikulum Merdeka ini di tahun 2026-2027. Nah, tetapi hal ini ada sedikit perbedaan dengan daerah tertinggal. Itu masih diberi rentang waktu satu tahun lagi gitu ya untuk melaksanakan kurikulum merdekanya. Nah, untuk pendaftaran kurikulum Merdeka pada tahun ajaran tahun ini 2024-2025 kemarin ada diinfokan diperpanjang sampai awal Mei kemarin. Nah, kemungkinan besar nih ya Bunda-bunda semua ya, sekolah anak kita yang tadinya belum kumar mungkin di Mei kemarin sudah mendaftar dan tahun ini insya Allah akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Apalagi yang kata saya tadi ya, kalau sekolahnya di tengah kota, kemungkinan besar sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, jadi saya rasa istilah kurikulum Merdeka ini bukan hal asing lagi ya bagi kita semua ya ibu-ibu ya. Tetapi untuk lebih memantapkan lagi, boleh deh kita simak atau kita belajar bersama tentang peran orang tua, sisi kita sebagai orang tua dalam proses pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka ini. Oke. Nah, bermula dari visi pendidikan. Nah, visi pendidikan kita yaitu adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernaral kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, untuk mendukung visi pendidikan ini,
sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, karena kita tahu ya Bun ya, kita kemarin mengalami pandemi gitu ya, pandemi COVID-19. Nah, di sana itu apa ya, diketahui gitu ternyata pendidikan kita itu mengalami krisis. Nah, disinilah kurikulum merdeka mulai tercetuskan gitu ya. Nah, apa sih kurikulum merdeka itu? Nih, kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Nah, ada 3 karakteristik utama di kurikulum merdeka dan manfaatnya ya Bu, Ibu. Yang pertama itu tadi adalah fokus pada materi esensial. Apa sih maksudnya fokus pada materi esensial itu ya? Materi yang dianggap penting dan suatu yang harus dicapai oleh yang bisa atau mampu dicapai oleh peserta didik gitu, yang harus peserta didik punya skill di sana gitu ya. Itu adalah materi yang esensial, materi yang krusial, yang penting, yang dianggap di eee, pembelajaran tersebut gitu. Nah, untuk materi esensial ini itu, untuk para dewan gurunya itu bisa tidak terburu-buru dalam mengajar dan pembelajaran bisa lebih mendalam gitu, karena pembahasannya benar-benar fokus kepada materi esensial. Jadi dewan guru pun bisa dapat lebih mendalam untuk membahas materi tersebut gitu ya. Jadi agar anak-anak peserta didik ini bisa lebih memahami secara mendalam gitu. Nah, yang kedua karakteristiknya itu adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sering kita kenal dengan P5. Nah, apa itu P5? Nah, P5 ini memberi waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi peserta didik, pengembangan kompetensi, karakter, itu melalui belajar kelompok seputar konteks yang nyata. Nah, yang ketiga karakteristiknya adalah capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajarannya yang fleksibel. Nah, ini mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikannya. Nah, sampai di sini sudah mulai paham ya, Kak, ya? Bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana karakteristik utama di kurikulum merdeka. Yang pertama tadi fokus materi esensial, terdapat P5 dan dapat kita mengetahui capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel. Selanjutnya, nah ini adalah proses pembelajaran di kurikulum merdeka. Proses pembelajaran di kurikulum merdeka itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu pertama adalah pembelajaran intrakurikuler. Nah, pembelajaran ini berisi muatan mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya kalau ada. Jadi di intrakurikuler ini itu ada pembelajaran yang seperti matematika, bahasa Indonesia, eh, IPAS gitu ya, PJOK, pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pembelajaran intrakurikuler ini itu dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang di dalam capaian pembelajaran. Nah, setiap mata pembelajaran ini punya capaian pembelajarannya masing-masing gitu ya. Nah, dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah,
Kegiatan P5 ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi dia tidak bagian atau tergabung di intrakurikuler gitu. Jadi dia terpisah di intrakurikuler untuk mengupayakan atau menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui tema dan pengelolaan proyek berdasarkan dimensi dan fasenya. Nah, P5 ini memberi waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks yang nyata gitu. Nah, jadi kalau P5 ini dia tidak temanya atau hal yang diangkat itu tidak harus bersesuaian dengan pembelajaran intrakurikuler, tetapi bisa dilihat dengan konteks yang nyata yang dihadapi saat ini di daerahnya masing-masing gitu. Baik itu bisa mengambil dari kearifan lokal atau isu global gitu ya. Jadi tidak berkaitan dengan intrakurikuler. Misal di pelajaran seni, misal ya di intrakurikuler ada pelajaran seni, misal seninya lagi pelajaran tentang seni musik. Nah, apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini harus berkaitan dengan seni musik dan harus bikin proyek bikin proyek kolas bersama-sama berkolaborasi untuk menggunakan alat musik gitu ya, enggak, tidak seperti gitu, begitu ya. Karena P5 ini itu dia mengambil konteks-konteks yang nyata atau konteks-konteks seputar isu di sekitarnya gitu, di lingkungan kita. Nah, yang ketiga itu adalah pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, ini udah tidak asing pengertian ekstrakurikuler gitu ya bagi kita, di mana ekstrakurikuler ini sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, dan kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Nah, ekstrakurikuler ini itu seperti misalnya pramuka, menari, atau sains, atau olahraga, atletik, bulu tangkis, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebelum kita ke asesmen pembelajaran, tadi kita sudah mulai memahami bagaimana proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ada 3 karakteristik, ada 3 proses pembelajarannya juga gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin ya Kak Ayu ya bisa disematkan di lewat chat dulu. Nanti kita tampung di akhir sesuai ininya pas pas tanya jawab gitu ya Kak Ayu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang asesmen di kurikulum Merdeka. Nah, asesmen di kurikulum Merdeka ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, asesmen ini juga dapat menggunakan berbagai teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Nah, asesmen ini merupakan cara mengetahui bahwa pembelajaran itu efektif atau tidak gitu ya. Nah, asesmen di kurikulum Merdeka itu terbagi menjadi 2 ya Bunda-Bunda semua. Yang pertama itu asesmen formatif dan yang kedua asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen formatif ini untuk dapat membantu untuk mendapatkan informasi atau memberi umpan balik lebih cepat gitu ya kepada peserta didik. Nah, asesmen formatif ini juga ada di 2 tempat. Yang pertama di awal dan yang kedua bisa di tengah.
di tengah pembelajaran. Nah, untuk di awal pembelajaran, nah ini kan anak-anak kita baru selesai MPLS ya, karena baru awal tahun ajaran ada MPLS. Nah, ini kan udah selesai ya, kemungkinan besar semuanya sudah selesai melakukan MPLS. Nah, sebelum memasuki pembelajaran sesungguhnya gitu ya, di situ, para dewan guru ada mengadakan asesmen formatif di awal gitu. Sebenarnya tidak perlu dipersiapkan dengan belajar belajar lebih matang gitu ya buat anak-anaknya di rumah gitu ya. Karena untuk asesmen awal ini hanya untuk mengetahui kemampuan anak sejauh mana dia, mampu atau memahami materi yang akan diberikan nanti. Nah, dan di sana juga itu dewan guru bisa menggali lebih dalam, oh ternyata kemungkinan ya, misalnya 50% anak-anak di kelas ini, sudah sampai, 3 bab gitu ya, kayak kemungkinan besar mengertinya. Oh tapi yang 50%-nya 1 atau 2 bab aja mengertinya. Nah, di sana para dewan guru itu dituntut untuk, kreatif gitu ya, mengemas pembelajaran di kelas, bagaimana menanggulangi anak yang, masih belum, sesuai target gitu ya pencapaiannya, atau anak yang sudah capaian target bagi dewan gurunya itu udah lebih atas gitu ya. Nah, nanti di sana hasil asesmen formatif awal ini, itu dapat memberi gambaran kepada dewan guru untuk mengemas pembelajaran di kelas itu seperti apa. Apakah akan dilakukan dengan proyek-proyek atau pengelompokan murid gitu ya. Nah, itu nanti, kebijakan masing-masing, dewan guru pemangku mata pelajarannya gitu. Nah, yang kedua itu ada di tengah pembelajaran. Nah, di tengah pembelajaran ini, itu untuk mengecek progres atau efektivitas pembelajaran. Contohnya kalau di tengah asesmen di tengah ini, misal di setiap bab mau dilakukan asesmen itu diperbolehkan. Atau dulu istilahnya dengan UTS, ulangan tengah semester, itu juga dipersilahkan gitu ya. Itu untuk mengecek efektivitas, pembelajaran di kelas gitu. Jadi dewan guru pun juga bisa, menilai, oh penyajian pembelajaran di kelasku seperti ini, apakah dengan asesmen formatif di tengah itu, anak-anaknya berhasil apa tidak gitu ya. Kalau berhasil mungkin bisa dilanjutkan dan dikreatifkan lagi, tapi kalau misalnya belum berhasil, katakanlah belum berhasil 100%, nah itu bisa dievaluasi lagi dan guru mungkin bisa mencari, pembelajaran seperti apa yang akan lebih cocok dengan anak muridnya di kelas gitu ya. Nah, untuk asesmen formatif ini, pengemasannya itu tidak diwajibkan seperti kita dulu, Bun, yang pakai kertas selembar gitu ya, ada multiple choice, isian, esai. Nah, tidak seperti itu lagi kalau sekarang. Jadi sekarang itu, diperbolehkan pengemasannya sekreatif mungkin. Boleh dengan diskusi, permainan gitu ya, atau, membuat karangan atau jurnal gitu ya. Bisa juga dengan observasi, dari guru ke muridnya secara face to face atau per kelompok gitu ya. Itu, dikembalikan lagi ke masing-masing dewan gurunya untuk mengemas seperti apa gitu asesmen formatifnya, biar, peserta didik itu merasa happy aja gitu belajarnya, jadi tidak terbebani. Nah, yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen sumatif ini, eee, itu berada di akhir ya, Bunda, ya, tujuannya ini ada 2 berdasarkan satuan pendidikan. Kalau untuk pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, baik itu menengah pertama atau atas, ini bertujuan untuk pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan bisa kenaikan kelas
atau kelulusan dari satuan pendidikannya. Nah, tetapi kalau untuk di pendidikan anak usia dini, asesmen sumatif ini digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan peserta didik dan bukan sebagai hasil evaluasi untuk menentukan naik kelas atau kelulusan gitu ya. Jadi kalau di PAUD gitu ya, asesmen sumatif ini hanya untuk mengetahui capaian perkembangan. Misalnya motorik kasar atau halusnya sudah top belum gitu. Nah, jadi bukan untuk menentukan oh dia akan naik ke KB2 misalnya atau dia akan naik ke TKB gitu ya. Enggak, tidak begitu, tapi untuk menentukan capaian perkembangannya gitu. Nah, kedua asesmen ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan merupakan kesempatan untuk menerima dan memberi umpan balik dan merupakan cara untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan pengajaran di kelas, ya. Nah, ini ada regulasi tentang penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran itu ada di Kepmentri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi Republik Indonesia tahun nomor 262 garing M garing 2022. Nah, ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajarannya ini ada di Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 33 garing H garing KR garing 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, tadi untuk proses pembelajarannya ada tiga ya Budaya proses pembelajaran tadi, yaitu proses pembelajaran karakteristik tiga karakteristik di kurikulum Merdeka. Yang pertama tadi ada fokus materi esensial, yang kedua ada P5, dan yang ketiga tentang pencapaian pembelajaran. Nah, tadi saya singgung tentang P5. Sedikit apa ya? Sedikit saya mengulas tentang P5 dan ini mungkin jadi sedikit bocoran buat next part ya Kak Ayu ya. Mungkin next part kita akan mengulas lebih dalam tentang P5, seberapa menariknya P5 gitu ya. Mungkin next part kita akan mengulas lebih dalam. Nah, di sini saya akan memberi gambaran sedikit apa itu tentang P5. Nah, P5 ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, P5 sendiri merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini juga kemarin di part 2 itu juga sudah diulas lebih dalam sama Kak Ayu ya, elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, bagi ibu-ibu di sini yang kemarin sudah menyaksikan Kak Ayu ya, mungkin sudah masih ingat ya tentang elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini juga disusun berdasarkan SKL, Sistem Kompetensi Lulusan ya. Nah, pelaksanaan P5 ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Nah, P5 ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Nah, jadi seperti saya
beritahu sebelumnya ya, P5 ini terpisah dari intrakurikuler dan muatan ataupun kegiatannya juga tidak berkaitan dengan pembelajaran intrakurikuler. Tetapi, eee, apa ya, tema-tema yang diambil itu, lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan lingkungan di sekitar. Jadi bisa tentang kearifan lokal tadi gitu ya, atau isu global gitu ya, isu seputar, kabupaten kotanya gitu ya, atau provinsinya gitu ya. Nah, tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek itu tidak harus dikaitkan dengan tujuan materi di pelajaran intrakurikuler tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah peran kita sebagai orang tua, dari sisi orang tua, karena kita tahu ya bunda-bunda semua ya, dukungan kita sebagai orang tua ini merupakan kunci sukses kurikulum merdeka. Karena pada dasarnya kurikulum merdeka ini mengembalikan titah kita sebagai orang tua, terutama ibu, itu adalah madrasatul ula anak-anak kita di rumah gitu ya. Nah, peran kita sebagai orang tua yang pertama dalam proses pembelajaran, itu kita bisa menjadi teman dan pendamping belajar anak. Nah, pada dasarnya ya Bunda, kita sebagai orang tua khususnya ibu, itu tidak harus menjadi pintar atau orang serba bisa atau orang serba tahu gitu ya. Tapi cukup menjadi teman dan pendamping belajar anak. Mungkin kalau anaknya yang masih usia dini atau di SD, masih kelas bawah gitu ya, masih fase A atau B, mungkin kita bisa memberikan pendampingan pembelajaran secara maksimal gitu ya, karena mungkin materi materi pembelajarannya juga kita masih mampu gitu mengikutinya. Nah, tapi kalau anak kita yang sudah menengah pertama dan menengah atas, kemungkinannya ya Bun, pembelajarannya itu udah cukup tinggi dan kita juga tidak berani atau tidak berilmu dengan pasti gitu ya, tentang pelajaran mereka gitu. Nah, mungkin kita bisa menjadi teman dalam proses dia belajar. Misalnya kita bisa bisa memberi masukan atau bisa bertanya, "Apa sih Nak yang kamu masih belum paham gitu, terus bisa mencari solusinya gimana supaya supaya, apa ya, lebih mudah, entah kita bikin jadwal untuk pembelajaran di rumah atau perlukah penambahan pelajaran di luar gitu ya, seperti les gitu. Nah, itu bisa didiskusikan bersama anak. Nah, yang kedua, peran kita sebagai orang tua dalam proses pembelajaran, yaitu kita bisa mempelajari buku yang dipakai pada kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini bisa dibilang masih tergolong baru ya, bunda-bunda semua ya. Jadi, kebanyakan gitu ya, buku-bukunya itu cukup berbeda dengan kurikulum, sebelumnya yang K13 dan di pasaran kemungkinan gitu ya, kalau rumahnya yang di tengah kota mungkin lebih lebih mudah mencari buku-buku kurikulum merdeka. Tapi kalau misalnya yang agak jauh mungkin agak kesulitan kalau mencari buku-buku kurikulum merdeka di pasaran. Nah, ini dari Kemendikbudristek pun itu sudah menyediakan laman akses gratis buku-buku di Kemendikbud gitu ya, buku-buku yang sudah kurikulum merdeka. Nah, di sini bisa diakses di laman ini ya bunda-bunda semua ya, ini gratis, boleh boleh di-print untuk anak kita sendiri boleh gitu ya, asal jangan dikomersilkan ya, nanti ada pelanggaran kita. Oke, selanjutnya ada peran orang tua dalam asesmen. Nah, dalam asesmen kita harus memahami nih tentang kompetensi yang harus dicapai anak. Nah, boleh kok, bunda-bunda semua
bertanya langsung kepada dewan guru, "Apa sih Bu?" Atau "Apa sih Ustazah? Apa sih Bapak Guru?" Gitu ya. Untuk misal, untuk mata pelajaran matematika, capaian pembelajaran anak di semester ini apa saja ya? Gitu ya. Nah, itu boleh ditanyakan. Jadi kita untuk membersamai atau mendamping anak belajar di rumah juga punya acuan gitu ya. Kalau biasanya di sekolah anak saya itu, sebelum asesmen gitu ya, itu ada diberi kisi-kisi. Nah, di kisi-kisi itu juga tercantum capaian pembelajaran anak, untuk berdasarkan mata pelajarannya masing-masing gitu. Nah, di situ jadi kita tahu, oh ternyata anak kita harus ini, di semester ini sudah harus bisa ini gitu ya. Nah, yang kedua, orang tua dapat melakukan pemetaan potensi anak. Nah, untuk melakukan pemetaan potensi anak, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya Bunda-Bunda ya. Yang pertama, misal kita bisa memperhatikan apa yang ia sukai. Misal kalau anak-anak ya Bun, kalau misalnya ditanya, "Kamu suka apa?" Gitu ya, untuk mengetahui potensi anak, kita bisa tanya sama anak. Dari hal yang dia sukai dulu, "Kamu suka apa?" Misal, dia suka membaca, suka menulis, suka menonton, suka bermain. Bermainnya misalnya suka bermain bola, atau suka berenang gitu ya. Nah, dari sekian banyak yang dia suka, yang kedua kita bisa melakukan eliminasi. Eliminasi hal-hal yang dia sukai tadi. Misalnya kita kerucutkan menjadi 2 atau 3 saja, gitu ya. Kita bisa lihat dari faktor kebosanannya. Misalnya dia suka membaca. Sejauh mana dia suka membaca dan apakah nanti akan ada bosannya nggak gitu ya. Kalau misalnya dia satu jam kayaknya udah kelihatan agak bosan gitu ya. Nah, itu kita bisa jadi catatan catatan kita untuk mengeliminasi, mana-mana yang benar-benar dia suka. Bisa kita ambil 2 atau 3 dulu gitu ya. Nah, dan yang ketiga, kita bisa siapkan alat atau media yang dibutuhkan anak. Misal dari yang eliminasi tadi, kita dapat 2, misalnya dia suka membaca dan berenang. Nah, kita bisa menyiapkan alatnya. Mungkin kita lebih upgrade buku-buku bacaannya, atau kita bisa membelikan alat renang gitu ya. Nah, yang keempat, kita ajak anak masuk ke komunitas atau kelas khusus gitu. Jadi kita biar biar dapat menggali potensinya. Misal dia dia suka berenang tadi, mungkin bisa kita masukkan ke komunitas anak-anak yang suka berenang gitu ya, atau kita masukkan ke kelas renang gitu ya, kita leskan berenang gitu. Nah, dan yang kelima, itu kita juga bisa melakukan tes potensi anak. Baik itu melalui, psikolog setempat gitu ya, karena di sana tes potensi untuk anak gitu ya. Jadi kita dapat memastikan, oh ternyata anaknya benar-benar suka ini dan punya potensi di bidang ini gitu ya. Nah, tetapi untuk pemetaan potensi ini ya Bun, ada catatan penting bagi kita sebagai orang tua. Kita itu harus, menurunkan ego kita atau kehendak kita. Jadi kita harus tetap fokus melihat potensi anak dan siap menerimanya gitu ya. Kadang ya Bun, ini misal nih, anaknya ternyata, berdasarkan pemilahan kesukaan gitu ya, dia senang sekali sama tentang balapan gitu ya. Ternyata setelah kita melakukan tes potensi, benar anak ini punya potensi sebagai pembalap gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua terkadang punya kekhawatiran, "Aduh jadi pembalap," gitu ya. "Nanti anaknya gimana? Kalau jatuh-jatuh gimana?" Gitu. Nah itu kita bisa, menekan ego kita gitu ya, karena kita udah tahu, oh ternyata anak ini punya potensi di sana. Nah, potensi ini harus benar-benar kita gali gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan ego dan siap menerima gitu, apa potensi anak kita ini.
Nah, yang ketiga adalah peran orang tua dalam P5. Yang pertama, mendukung anak dalam program P5. Nah, program P5 ini sudah dari PAUD gitu ya. Dari PAUD, SD, SMP, SMA itu sudah melakukan P5. Nah, mungkin untuk anak-anak kita yang di PAUD atau SD fase A atau fase B atau kelas bawah gitu ya, eh, apa ya, contoh dukungan kita sebagai orang tua dalam program P5 itu seperti apa? Mungkin kita bisa memberi pilihan ide gitu ya tentang P5-nya tentang apa gitu. Terus kita juga bisa membantu gitu ya. Membantu ya Bun, bukan sepenuhnya kita yang mengerjakan gitu ya. Kadang kan ada nih anak-anak mungkin SD yang kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. P5-nya dia ternyata disuruh bikin boneka dari kain perca gitu ya. Nah, jangan mengartikan mendukung ini adalah 100% kita yang membuatnya, tapi kita mendampingi anak, mengajarinya gitu ya. Jadi walaupun hasilnya nanti anggap saja kurang memuaskan, ya tidak apa-apa, itulah karya anak kita gitu ya. Jadi jangan 100% kita yang melakukannya. Gitu. Nah, yang kedua itu menjadi teman diskusi dan berkolaborasi bersama anak. Nah, mungkin ini bisa untuk anak yang menengah pertama atau menengah atas ya, Bun ya. Kita bisa menjadi teman diskusi dan berkolaborasi. Nah, yang ketiga bisa berkontribusi dalam penguatan karakter anak. Nah, ini peran kita sebagai orang tua. Nah, ada hal konkretnya tadi, seperti yang saya lakukan, kita harus bergenggam erat bersama anak gitu ya, sebagai orang tua, kita bisa mendampingi pembelajarannya gitu ya, bisa membacakan buku, bisa bermain bersama, bisa bercocok tanam bersama gitu ya, bisa menguatkan dan mendukung anak gitu. Nah, di sini ada sedikit rangkuman dari materi kita tadi. Yang pertama adalah peran dan dukungan kita sebagai orang tua ini merupakan kunci keberhasilan kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka ini menyadarkan kita bahwa kita sebagai orang tua itu merupakan madrasatul ulanya anak-anak ya Bunda-Bunda ya. Nah, dan yang kedua adalah orang tua sangat diharapkan dapat memahami kurikulum merdeka, baik dari proses pembelajarannya, asesmen, dan P5-nya. Nah, hal konkret yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dalam mendukung kurikulum merdeka, yang pertama tadi menjadi teman dan pendamping belajar anak. Yang kedua, kita dapat memahami tentang kompetensi yang harus dicapai anak. Dan yang ketiga, kita dapat berkontribusi dalam penguatan karakter anak. Nah, di sini ada laman referensi. Mungkin bunda-bunda semua ingin mengulas lebih dalam lagi tuh seputar kurikulum merdeka, itu bisa melalui laman ini ya Bunda-Bunda ya, baik itu dari Kemendikbud, dari Pusat Informasi Guru, atau dari Instagram Cerdas Berkarakter gitu, atau Instagram Kurikulum Merdeka sendiri. Boleh diakses lewat sini untuk kita bisa lebih jelas atau lebih memahami lagi seputar kurikulum merdeka. Oke, terima kasih. Saya harap kita sebagai orang tua dapat berperan untuk membersamai tumbuh kembang dan belajar anak pada kurikulum merdeka ini. Semangat! Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Ayu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat mendetail sekali ya. Nah, jadi tadi
Nah, kita telah sama-sama menyimak tentang proses pembelajaran dan juga asesmen di dalam kurikulum Merdeka. Nah, tadi ya saya mau ulangi kembali. Kakak mau link seputar kurikulum Merdeka. Mbak Oh, siapa? Melia ya? Melia ada di grup? Ada nggak di grup webinar? Kalau misalnya ada, nanti biar di-share ya. Nah, nanti di-share aja ya, Mbak ini ya. Mbak Sidah oke, ya nanti boleh. share. Oke, boleh, Kakak. Oke, baik. Nah, saya ulangi lagi. Tadi ada 3 hal ya dalam proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka yang telah disampaikan oleh Kak Syida. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang berhubungan dengan pembelajaran atau mata pelajaran ya. Kemudian P5. P5 itu dia disebut juga pembelajaran kokurikuler. Maksudnya implementasinya di luar dari mata pelajaran ya. Biasanya dikerjakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Ada yang misalnya dalam sebulan itu 1 kali dijadwalkan khusus untuk P5 atau misalnya hanya beberapa kali dalam 1 semester ya, semuanya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Dan itu dia ada tema-temanya ya, Kak Syidah ya, untuk SD ada tema-temanya. Kayak di PAUD itu ada 4 tema, ada Aku Cinta Bumi, kemudian bermain dan bekerja sama. Nah, itu nanti diambil disesuaikan ini sama kebutuhan sekolah. Kemudian ada juga pembelajaran ekstra kurikuler tadi ya. Ini juga sama disesuaikan dengan kebutuhan dan daya dukung yang ada di sekolah. Jadi misalnya mau diadakan eskul tari gitu ya. Nah, karena ada guru yang kebetulan dulu penari seperti itu atau guru yang bisa menari. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk diberikan ekstrakurikuler ya. Kemudian lagi, nah tadi ada juga dijelaskan tentang asesmen ya. Asesmen dua dua hal ya, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tadi juga sangat detail sekali dijelaskan oleh Kashida tentang apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan sumatif tersebut, kemudian pelaksanaannya seperti apa, kemudian bagaimana juga peran kita selaku orang tua ya ketika menghadapi anak yang di sekolahnya tadi sudah diberlakukan kurikulum Merdeka, atau kalau misalnya kita masih belum tahu, kita boleh tanyakan ke wali kelasnya atau ke kepala sekolahnya, atau bisa baca-baca di, biasanya kan ada spanduk-spanduk gitu ya, spanduk-spanduk yang menginformasikan tentang sekolah-sekolahnya, kita boleh tanyakan kepada gurunya. Nah, kemudian ya, poin penting yang saya simpulkan sebagai dukungan kita selaku orang tua kepada anak, tentunya kita menjadi teman ya, teman belajar, dan juga yang pasti kita siap untuk mendengarkan ceritanya, karena setiap anak punya cerita masing-masing ya dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Saya juga kebetulan anak saya kan yang kelas 7, kelas 8 sekarang SMP. Dari kelas 1, dari kelas 7 kemarin sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi yang mandiri ya, IKM mandiri. Nah, di situ hal yang paling seru yang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan mengetik di kolom chat atau ingin menanyakan secara langsung, atau ada yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman membersamai anak dalam kurikulum Merdeka ya. Di sini ada Bunda Wiwik dari Barsel. Halo Bunda, apa kabar? Boleh dong cerita-cerita di Barsel. Bunda ini rasanya sekolah penggerak ya Bunda ya? Masih mute Bon? Mic-nya masih mute. Ya, selamat siang Bunda, baru bisa gabung. Boleh dong cerita-cerita Bun, gimana sudah menggunakan ini kurikulum Merdeka? Sudah Iya, ya? sudah satu tahun pembelajaran, meskipun kita di sini agak kesulitan jaringan, tapi kita berjuang untuk bisa mengikuti seperti itu, didampingi oleh fasilitator kemarin dari BGP dan juga
bimbingan dari Dinas Pendidikan juga begitu kemarin. Dan Iya, barusan juga banyak kita Bun. BIMTEK untuk transisi PAUD SD yang menyenangkan terkait MPLS ini. Oh iya betul. Nah, jadi itu yang baru kami ikuti kemarin dan Hmm. sangat menarik sekali karena dapat narasumber dari narasumber Wah, nasional kemarin. siapa Bun yang hadir Bun? Agak putus-putus. Yang hadir kemarin dari nasional siapa Bun? Ibu Harsiana Wardani dengan Pak siapa Mm-mm. kemarin Chandra Adiputra dari Oh, Yogyakarta kemarin. boleh dong Bun bercerita ya, Dua. Kasidah ya, kita mau dengar kemarin kegiatannya bagaimana Bun? Oh ya, kegiatannya kemarin itu di Jaro Pirarahan di gedung pertemuan di Buntok, Mm-mm. Kabupaten Barito Selatan, dilaksanakan selama 3 hari kemarin Mm-mm. dengan materi-materi yang cukup membekali kita semuanya, baik guru PAUD untuk